Halo, selamat datang di presentasi UAS saya untuk mata kuliah Komunikasi Data. Perkenalkan, nama saya Yubel Kiosep Pusli dari kelas IF 405, Program Studi Informatika Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan menyampaikan rangkuman materi komunikasi data mulai dari sesi 7 sampai sesi 14 yang telah saya pelajari selama semester ini. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan gambar menyeluruh tentang bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan komputer modern. Komunikasi data merupakan salah satu elemen kunci dalam dunia teknologi informasi. Setiap kali kita membuka situs web, mengirim email, atau bahkan menonton video, semua itu adalah hasil dari proses komunikasi data yang kompleks namun terstruktur. Sebagai mahasiswa informatika, memahami komunikasi data sangat penting. Karena ini bukan hanya soal teori, tapi juga keterampilan praktis yang akan kita gunakan dalam dunia kerja nanti. Pada mata kuliah ini saya mempelajari bagaimana data diatur, dikirim, diproses, dan dikontrol secara efisien. Mulai dari lapisan data link, teknik multiplexing, hingga switching dan protokol tingkat lanjut seperti ATM dan frame relay. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai sesi 7, data link control. Data link control yaitu bagaimana data dikendalikan antara dua titik komunikasi. Dua metode populer untuk flow control adalah stop and wait dan sliding window. Stop and wait sederhana, satu frame dikirim lalu menunggu ACK. Tapi ini tidak efisien untuk data besar. Sliding window lebih canggih karena bisa mengirim beberapa frame sekaligus. Untuk mendeteksi kesalahan digunakan parity and CRC atau CRC. Jika ada kesalahan, protokol ARQ atau ARQ seperti go back and dan selective repeat akan memastikan frame dikirim ulang. Bayangkan mengirim file video besar, lalu sinyal terganggu. Protokol ini memastikan frame yang rusak dikirim ulang tanpa harus kirim ulang semuanya dari awal. Kemudian ada HDLC atau HDLC, protokol sinkron yang memiliki struktur frame dengan flag, address, dan control. HDLC juga mengenal mode NRM atau NRAM, ABM, dan ARM sesuai dengan konfigurasi jaringan. Kita lanjut. Untuk selanjutnya kita masuk di multiplexing. Multiplexing memungkinkan beberapa sinyal dikirim melalui satu saluran fisik. Ini seperti jalan tol dengan banyak jalur. FDM menggunakan frekuensi berbeda untuk tiap sinyal. Contohnya siaran radio. Sedangkan TDM menggunakan waktu. Setiap sinyal mendapat giliran berdasarkan slot waktu. Jika kecepatan clock pengirim dan penerima tidak sama, digunakan pulse stuffing untuk menyesuaikan sinyal. Teknologi seperti ISDN, SONET, dan ADSL menggunakan prinsip multiplexing untuk menyatukan sinyal voice dan data secara efisien. Switching dan network
Switching adalah proses memilih jalur terbaik untuk mengirim data. Ada dua jenis utama, circuit switching dan packet switching. Circuit switching menciptakan jalur tetap cocok untuk telepon, tapi kurang efisien karena jalur tetap aktif meskipun tidak ada data. Paket switching lebih fleksibel, data dipecah menjadi paket kecil yang bisa mengambil rute berbeda dan dirakit ulang di tujuan. Contoh nyata adalah internet. Teknologi ini memungkinkan kita melakukan video call atau browsing tanpa hambatan besar. Switching juga mencakup signaling, bagaimana perangkat saling mengenali dan menyambung. Ada signaling in-band dan common channel seperti SS7. Kita akan beralih ke packet switching. Packet switching memungkinkan banyak data dikirim melalui jaringan secara efisien. Dua pendekatannya adalah datagram dan virtual circuit. Datagram seperti kirim banyak kartu pos masing-masing bisa lewat jalur berbeda. Sedangkan virtual circuit seperti menelpon ada jalur yang ditentukan di awal. Routing dalam paket switching bisa tetap, adaptif, acak, atau flooding. Kita mempelajari bagaimana APRANET dulu merancang rute cerdas menggunakan algoritma seperti Dijkstra. Ini berguna saat kita membangun aplikasi jaringan atau merancang topologi server. Kita masuk pembahasan di sesi 12 yang saya tangkap dan saya rangkum di sini, yaitu tentang ATM, Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Baik, pada sesi 13 saya mempelajari dua teknologi penting dalam komunikasi data. Seperti sebelumnya yang telah kita bahas, ada Asynchronous Transfer Mode atau ATM, dan selanjutnya ada Frame Relay. Keduanya merupakan teknologi switching berbasis data link layer yang dirancang untuk mengoptimalkan kecepatan dan efisiensi transmisi data di jaringan. ATM menggunakan metode cell switching dengan ukuran tetap, yaitu 53 byte yang terdiri atas 5 byte header dan 48 byte payload. Format tetap ini membuat ATM sangat cocok untuk layanan yang memerlukan jaminan kualitas atau QoS seperti suara dan video, karena mudah untuk diproses oleh perangkat keras secara tepat dan konsisten. ATM banyak digunakan pada backbone jaringan dan infrastruktur telekomunikasi karena kemampuannya dalam mentransmisikan data secara simultan melalui virtual circuits.
Untuk memenuhi berbagai jenis layanan, ATM dilengkapi dengan ATM Adaptation Layer atau AAL. Ini fungsinya itu mengemas data dari berbagai jenis aplikasi ke dalam sel ATM. Ada 5 jenis AAL. AAL 1 hingga AAL 5. Masing-masing dirancang untuk kebutuhan berbeda. AAL 1 misalnya mendukung transmisi suara berkelanjutan yang memerlukan bandwidth tetap, yaitu constant bitrate atau CBR. Sementara AAL 5 lebih sering digunakan untuk aplikasi data connection oriented seperti TCP/IP karena overhead-nya rendah dan mampu menangani data dalam ukuran besar secara efisien. Peran AAL sangat krusial dalam menjembatani antara aplikasi pengguna dengan jaringan ATM itu sendiri. Memastikan bahwa data dikemas dan ditangani dengan cara yang sesuai dengan jenis lalu lintasnya. Berbeda dengan ATM yang kompleks dan memiliki dukungan kios serta struktur sel tetap, Frame-Relay adalah teknologi switching yang jauh lebih ringan dan sederhana. Frame-Relay dikembangkan sebagai penyederhanaan dari protokol X25, X.25. Itu menghilangkan sebagian besar fitur control error dan flow control yang dilakukan di setiap node. Artinya, Frame-Relay tidak melakukan pengecekan kesalahan pada setiap titik, melainkan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada perangkat endpoint. Oleh karena itu, Frame-Relay hanya cocok digunakan pada jaringan yang andal dan memiliki tingkat gangguan yang rendah, seperti pada list line atau backbone ISP. Meskipun begitu, justru karena kesederhanaannya, Frame-Relay menawarkan latensi yang lebih rendah dan throughput yang lebih tinggi. Frame-Relay memanfaatkan protokol LAPF atau Link Access Produce for Frame Mode Bearer Service. Ini untuk mengatur bagaimana frame dikirim serta LAPD atau Link Access Produce the Channel untuk menangani kontrol sinyal. Dengan pendekatan ini, Frame-Relay memungkinkan untuk koneksi logis untuk berbagai media fisik tanpa harus melalui mekanisme switching kompleks seperti ATM atau ATM. Ini membuat Frame-Relay sangat cocok untuk organisasi yang memerlukan koneksi jarak jauh berbiaya rendah tetapi stabil. Namun karena keterbatasan fiturnya, penggunaan Frame-Relay telah banyak ditinggalkan dan digantikan oleh protokol yang lebih modern seperti MPLS, Multi Protocol Label Switching, dan jaringan berbasis IP, Internet Protocol yang lebih fleksibel dan scalable. Meskipun secara praktis teknologi Frame-Relay dan ATM sudah mulai ditinggalkan dalam implementasi baru, memahami keduanya tetap sangat penting bagi kita, terutama mahasiswa informatika. ATM mengajarkan kita tentang pentingnya manajemen bandwidth dan QoS dalam jaringan multimedia, sementara Frame-Relay memperkenalkan prinsip-prinsip switching yang efisien dan ekonomis. Dengan mempelajari ini, kita memperoleh wawasan tentang bagaimana arsitektur jaringan berkembang dari masa ke masa. Jadi saya juga melihat bagaimana desain protokol lama mempengaruhi perkembangan protokol modern yang kita gunakan saat ini. Ini menjadi bekal yang sangat berharga. Apalagi jika suatu saat, misalnya nanti saya bekerja di bidang sistem jaringan,
telekomunikasi atau data center enterprise. Sekarang kita masuk ke teknik transmisi. Dalam komunikasi digital, data dapat ditransmisikan menggunakan dua mode utama, yaitu transmisi paralel dan transmisi serial. Pada transmisi paralel, beberapa bit data dikirim secara bersamaan melalui beberapa jalur kabel yang terpisah. Misalnya jika sebuah byte terdiri dari 8 bit, maka transmisi paralel akan menggunakan 8 jalur kabel yang masing-masing mengirim 1 bit secara simultan. Metode ini sangat efektif untuk mengirimkan data berkecepatan tinggi dalam jarak pendek seperti antara prosesor dan RAM dalam komputer. Namun penggunaan banyak jalur ini memiliki kelemahan, yaitu resiko interferensi elektromagnetik yang tinggi, serta ada perbedaan waktu tempuh antar jalur. Jadi di waktu tempuhnya itu menyebabkan ketidaksesuaian saat data diterima. Selain itu, siap infrastruktur paralel jauh lebih mahal, membuatnya kurang cocok untuk komunikasi jarak jauh. Sebaliknya, transmisi serial menggunakan hanya satu jalur komunikasi untuk mengirimkan bit data satu persatu secara berurutan. Meskipun kecepatan per bitnya tampak lebih lambat dibandingkan paralel, namun transmisi serial jauh lebih stabil dan efisien untuk komunikasi jarak jauh karena tidak menghadapi masalah skew atau lebih murah dalam hal kabel dan infrastruktur. Transmisi serial ini banyak digunakan dalam komunikasi data modern seperti koneksi USB, Ethernet, RS-232, dan jaringan LAN atau WAN. Teknologi serial juga lebih cocok untuk transmisi data berjarak ratusan meter hingga kilometer, menjadikannya pilihan utama dalam arsitektur jaringan dan antar perangkat digital. Dalam transmisi serial dikenal dua metode utama. Pertama, asinkronus dan sinkronus. Transmisi asinkronus tidak menggunakan sinyal clock bersama antara pengirim dan penerima. Jadi sebagai gantinya, tiap byte data dibungkus dalam bit start dan stop yang memberitahu kapan data dimulai dan diakhiri. Contoh nyata adalah komunikasi melalui port serial seperti RS-232 atau komunikasi antarmuka mikroprosesor lama. Sementara itu, sehingga memungkinkan pengiriman data secara terus-menerus dan lebih cepat. Teknologi seperti Ethernet dan sistem komunikasi data modern menggunakan metode sinkronus karena lebih andal dan efisien dalam bandwidth. Salah satu alasan komunikasi digital lebih unggul dibandingkan analog adalah karena kemampuannya dalam melakukan koreksi kesalahan. Data digital dapat dikodekan dengan teknik pendeteksian dan koreksi seperti parity check atau CRC. Juga selain itu, data digital lebih aman karena mudah di-encrypt dengan algoritma kriptografi modern. Kualitas sinyal digital juga lebih mudah menurun seiring jarak